silakan saat ini. Boleh di kantong aja tuh. Gini. Boleh ya. Ada mic-nya. Gak ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah dalam kitabnya. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling buruk dalam agama adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua yang diada-adakan dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua kesesatan tempatnya di neraka. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita benar-benar kita dasari dengan niat yang ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu agama, dan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sehingga keikhlasan dan niat yang baik ini bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan pahala yang agung di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, di waktu ini. Mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga mudah-mudahan tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah tema yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tema ini mendatangkan banyak kebaikan untuk kita semuanya dan untuk kaum muslimin secara umum. Anak adalah nikmat sekaligus amanah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu sangat besar. Banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa yang memberikan kita anak itu adalah Dia. Allah katakan di dalam surat Asy-Syura, "Lillahi mulkus samawati wal ard." Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah lah yang memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak-anak perempuan. Jadi ada orang-orang yang hanya dikasih anak perempuan saja. Disebutkan oleh Allah di sini yang ngasih itu Allah. Bukan karena usaha dia, tapi karena Allah yang memberikannya. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah juga ngasih kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki saja. Ada orang yang dikasih anak laki-laki saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin sekali anak perempuan, tapi tidak mendapatkan, hanya laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak laki-laki dan anak perempuan. Ada orang yang alhamdulillah dikasih lengkap. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqima. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan siapapun yang Dia kehendaki aqim. Aqim itu mandul, tidak punya anak. Semuanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah atas kehendak Allah. Ada orang yang dikasih anak perempuan saja. Ada orang yang dikasih anak laki-laki saja. Ada orang yang dikasih anak laki-laki dan anak perempuan. Ada yang tidak dikasih anak. Ini keadaan manusia di dunia ini. Ada 4. Dan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa anak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka seseorang tidak bisa mendapatkan anak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang kaya raya
berapapun yang diminta oleh dokter untuk mengusahakan anak untuk dia, akan dia kasih. Tapi Allah tidak kasih. Meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Betapa banyak raja-raja ingin mendapatkan anak yang bisa meneruskan kekuasaannya, tapi ternyata tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ini nikmat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa anak itu perhiasan kehidupan dunia. Di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jum'ah, ya, sebagaimana hari tadi, Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki adalah perhiasan kehidupan dunia. Ustaz, kenapa yang disebutkan anak laki-laki? Bukankah anak perempuan juga perhiasan kehidupan dunia? Jawabannya iya, anak perempuan juga perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Tapi kenapa di sini disebutkan anak laki-laki? Karena masyarakat Quraisy di zaman dahulu, di masyarakat jahiliyah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, mereka tidak suka anak perempuan. Mereka tidak suka anak perempuan. Makanya yang disebutkan di dalam ayat ini anak laki-laki. Padahal sebenarnya anak perempuan juga perhiasan kehidupan dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang sangat besar ini, yang di dalam keluarga bisa jadi merupakan anugerah yang paling besar. Anak di dalam keluarga bisa jadi menjadi anugerah yang paling besar, lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada tahta. Karena setelah dia meninggal, hartanya hilang, tahtanya hilang. Anak yang bisa menjadi penerus dia. Nikmat yang sangat besar ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia juga berstatus sebagai amanah. Maka kita harus benar-benar menjaga amanah ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan semua nikmat itu sebenarnya seperti ini. Semua nikmat di dalam kehidupan dunia ini, di samping dia nikmat, dia juga apa? Amanah. Makanya di dalam Al-Quran, kita semuanya insya Allah hafal ya, di surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin" apa? "'anin na'im." Kemudian kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan. Semua kenikmatan. Jadi semua kenikmatan itu adalah amanah. Harta, nikmat juga amanah. Kedudukan, nikmat juga amanah. Kesehatan, nikmat juga amanah. Ilmu agama, nikmat juga amanah. Begitu pula anak jemaah. Kita akan ditanya tentang nikmat anak ini. Makanya jangan sampai nikmat yang sangat besar ini menjadi bumerang untuk kita. Nikmat yang besar ini menjadi sesuatu yang akhirnya membinasakan kita. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan anak kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah mengingatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita akan hal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara."
Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian dari api neraka. Keluarga mencakup istri, mencakup anak-anak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga anak istri kita dari siksa neraka. Makanya anak dan istri di samping nikmat, dia juga amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, arti dari qu anfusakum wa ahlikum nara adalah allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab, tata krama, akhlak yang mulia. Maka bapak-bapak sekalian, tunaikan kewajiban ini untuk anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka ilmu agama yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, terutama akidah jamaah. Arahkan mereka untuk hal-hal yang baik. Ajarkan kepada mereka akhlak yang mulia. Bagaimana berakhlak mulia kepada orang lain. Bagaimana berakhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita nantinya lari dari anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini dalam Al-Quran. Orang-orang yang zalim, mereka nantinya akan lari dari orang-orang yang dizaliminya. Di dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Apa artinya? Di hari itu seseorang bisa lari dari saudaranya sendiri, karena dia di dunia menzalimi saudaranya itu. Dia khawatir nantinya di akhirat saudaranya tersebut akan menuntut kezaliman dia terhadapnya, menuntut balas. Makanya dia lari. Walaupun dia lari akan ketangkep, dia tidak bisa lari. Tapi ada usaha itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Bahkan ada orang yang lari dari ibunya sendiri jamaah, karena dia di dunia selalu atau banyak menzalimi ibunya. Wa abi, ada orang yang lari dari ayahnya karena kezaliman dia terhadap ayahnya tersebut. Wa sahibatihi wa bani, ada orang-orang yang lari dari istrinya. Ada orang-orang yang lari dari anak-anaknya jamaah. Orang-orang yang lari dari istrinya, orang-orang yang menzalimi istrinya. Orang-orang yang lari dari anak-anaknya, orang-orang yang menzalimi anak-anaknya. Di antara bentuk kezaliman kepada anak-anak adalah ketika orang tua tidak mengajari anak ilmu agama dan tidak mengajarkan kepada anak akhlak yang mulia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan masalah ini. Anak-anak kita adalah aset yang paling berharga untuk kita. Dia menjadi ladang pahala untuk kita jemaah. Ketika kita masih hidup, merawat anak dari kecil sampai dewasa, itu semuanya bernilai pahala. Dari mulai anak dikandung, kemudian lahir, kemudian menjadi berkembang menjadi dewasa, itu ladang pahala.
Belum lagi ketika kita meninggal, kalau anak kita saleh, jadi amal jariyah, amal yang terus mendatangkan pahala untuk kita padahal kita sudah meninggal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang mati, maka semua amalannya terputus kecuali 3 amalan. Ya, orang mati itu Bapak Ibu sekalian sudah tidak bisa beramal lagi. Makanya jangan dimintai doa, sudah tidak ada amalnya lagi. Jangan dimintai pertolongan, sudah selesai dia. Jangan dimintai mendengarkan curhatan kita, sudah selesai, amalannya sudah terputus semuanya kecuali 3 amalan: sedekah jariyah, wakaf, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu dia yang dimanfaatkan oleh orang-orang, yang diterapkan, yang diamalkan oleh orang-orang, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Anak saleh. Jadi setelah orang tua meninggal pun anak saleh ini tetap bisa menjadi ladang pahala untuk dia. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, didiklah anak-anak kita dengan baik. Mereka adalah calon pemimpin kaum muslimin di masa yang akan datang. Kalau cara mendidik anak tidak baik dan anak akhirnya menjadi anak yang tidak baik, nantinya dia akan menjadi pemimpin yang tidak baik juga. Kita harus ingat ya bahwa pemimpin yang baik itu lahir dari keluarga-keluarga yang mulia, keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tidak bangga dan bahagia ketika memiliki anak yang saleh? Coba milih mana? Anaknya kaya raya tapi tidak menghormati orang tua. Yang satunya anaknya pas-pasan tapi dia benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Pilih mana? Ada anak yang sudah sampai kedudukan yang sangat tinggi, misalnya di sebuah negara menjadi presiden, atau di sebuah kerajaan menjadi raja, tapi tidak menghormati orang tuanya. Yang satu jadi rakyat jelata, rakyat biasa, tapi sangat hormat dan sangat bakti kepada orang tuanya. Milih mana jemaah? Milih kaya dan berbakti? Tidak ada pilihan itu. Kalau ada pilihan itu semuanya mau. Ini pilihan itu tidak ada. Tentunya kita semuanya akan memilih anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti, walaupun secara keduniaan dia pas-pasan. Dan ini menunjukkan bahwa kesalehan anak itu jauh lebih berharga daripada harta dunia, daripada kenikmatan duniawi. Dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu betapa pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak kita, betapa pentingnya pendidikan akhlak untuk anak-anak kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, adakah usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi ladang pahala untuk kita? Di sana ada banyak sekali. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita usahakan
untuk mendapatkan anak yang saleh, untuk menjadikan nikmat ini benar-benar mendatangkan kenikmatan yang besar yang lain. Yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin anaknya saleh, jadilah contoh yang baik sebagai orang tua. Berikan keteladanan yang baik kepada anak kita. Kita ingin anak kita menjadi orang yang saleh, jadilah orang yang saleh. Kita ingin anak kita menjadi yang taat dalam agama, jadilah orang yang taat dalam agama. Kasih keteladanan untuk anak kita. Kita ingin anak kita rajin membaca Al-Quran, tampakkan di hadapan anak bahwa kita rajin membaca Al-Quran. Jangan seperti sebagian orang nyuruh anaknya baca Quran, dia mainan HP, baca pesan-pesan WA di hadapan anak. Ini bukanlah keteladanan yang baik, jemaah sekalian rahimani. Kalau ingin anaknya semangat untuk bersedekah, ajari anak sedekah. Beri keteladanan. Sering-seringlah menampakkan sedekah di hadapan anak, agar anak punya keinginan untuk bersedekah juga. Kemudian ajari mereka untuk bersedekah. Misalnya ya, kita lagi jalan-jalan, kita melihat ada orang miskin. Kita sebenarnya bisa ngasih uang itu kepada orang miskin. Tapi kalau kita ingin mengajari anak, membiasakan anak untuk bersedekah, kita bisa kasihkan uang itu kepada anak kita. Kita kasih tahu dia, kasihkan ini kepada orang itu, agar kita mendapatkan pahala, agar kita bisa membantu dia. Pelajaran-pelajaran yang seperti ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan sangat membekas sekali di hati anak. Kemudian kalau misalnya ada orang membutuhkan pertolongan, sebenarnya kita bisa menolong, tapi coba aja, ayo kita bantu sama-sama. Anak seneng, anak terbiasa, dan itu sangat membekas di hati anak, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadilah teladan yang baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita ingin anak kita baik, kitanya sendiri tidak baik. Ini orang yang egois ya, kepengin enaknya saja, ingin dapat nikmat yang banyak tapi tidak berusaha. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bisa menjadi teladan yang baik, kita juga akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari amalan-amalan kita. Ketika kita beramal baik untuk teladan anak kita, dari amalan itu kita dapat dua. Amalan itu sendiri ketika kita beramal, kita dapat pahala. Ketika anak kita niru, kita dapat pahala juga. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pilihkan lingkungan yang baik untuk anak kita. Lingkungan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di zaman kita ini sangat-sangat tidak baik. Itu keadaan mayoritas. Ada lingkungan-lingkungan yang baik, masya Allah, tapi mayoritasnya lingkungan kita saat ini mayoritas tidak baik. Kita harus akui itu, bukan untuk kita jelek-jelekan, tapi untuk mencari solusinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak akan sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Sebagaimana kita sebagai orang tua juga akan sangat terpengaruh oleh lingkungan kita.
dalam pepatah Arab dikatakan al-insan atau an-nasu abna tabi'atihim. Manusia itu anak-anak dari tabiatnya dia. Maksudnya seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya buruk, seseorang menjadi buruk, jemaah. Kalau misalnya lingkungan kerja kita sudah ada budaya korupsi, orang yang biasanya tidak korupsi akan ikut-ikutan. Temannya akan paksa dia. Kalau tidak mau ikut-ikutan, dia dikeluarkan. Karena akan menjadi duri bagi yang lainnya. Itu gambaran kasarnya seperti itu. Kalau anak-anak jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di zaman ini suka nonton film-film yang tidak baik, maka yang dekat dengan mereka akan melakukan hal yang sama. Karena mereka semuanya punya syahwat, punya hawa nafsu yang mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ketika lingkungan anak kita banyak pendustanya, terbiasa untuk berdusta, anak kita juga akan demikian. Ketika lingkungan anak kita sering mengatakan kata-kata yang tidak baik, anak kita juga akan melakukan hal yang sama, jemaah. Betapa sering kita mendengarkan kata-kata dari anak kita yang tidak pernah kita ajarkan kepada mereka. Kata-kata yang tidak baik. Dari mana mereka dapatkan? Dari lingkungannya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Itu akan sangat mempengaruhi agamanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala dini khalilih, di atas agama teman dekatnya. Ini menunjukkan bahwa agama seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan teman yang baik seperti apa? Penjual parfum. Teman yang buruk seperti pandai besi. Ya, ini tidak sedang menjelek-jelekan pandai besi ya. Ini hanya sebagai perumpamaan saja. Kalau dekat dengan penjual parfum, maka baunya, ya, aromanya menjadi wangi. Bisa dikasih, bisa membeli, atau paling tidak dapat parfumnya. Karena dekat-dekat dengan orang yang aromanya wangi. Kalau dekat-dekat dengan pandai besi, ada bau yang tidak sedap, bisa-bisa kena percikan apinya, kena udara panasnya, dan seterusnya. Seperti itulah lingkungan kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apalagi anak kita yang sudah punya prinsip kehidupan saja, sudah banyak makan garam ya. Sudah berapa kilo garam yang kita makan? Kita sudah pengalaman. Itu saja kita terpengaruh oleh teman-teman dekat kita. Bagaimana dengan anak-anak yang masih labil? Mereka masih cari jati dirinya. Mereka masih ingin kemana-mana, masih ingin pengalaman. Tentunya mereka akan sangat terpengaruh oleh
lingkungannya. Di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tahu betapa pentingnya kita mencarikan sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Betapa pentingnya kita memondokkan anak-anak kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada yang mengatakan, Ustaz, mondokkan anak itu mahal, Ustaz. Apalagi pondok-pondok sunnah katanya. Masukkan anak sampai 15 juta, sampai 23 juta, sampai 30 juta. Ada yang lebih dari itu jamaah. Ini gimana Ustaz? Gimana kita bisa mencarikan anak-anak kita pondok-pondok yang lingkungan yang baik? Sekarang pondok-pondok seperti itu. Maka saya katakan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sana masih ada pondok-pondok yang terjangkau. Pondok-pondok sunnah yang terjangkau masih banyak. Saya memondokkan anak sebulan hanya 600.000. 600.000 sudah makan 3 kali. Ada asramanya, pendidikannya bagus. Ustadz kan dari jauh dan Ustadz. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah memondokkan anak jangan pikir jauhnya. Yang penting pondoknya bagus, lingkungannya bagus, pendidikan yang didapatkan oleh anak bagus sudah cukup. Baiknya agama anak tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau misalnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita terpaksa memondokkan anak kita di pondok-pondok yang mahal, maka ingatlah bahwa itu investasi akhirat kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti rizki itu. Apalagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bekerja sama untuk berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan harta kita, sehingga memudahkan kita untuk memondokkan anak kita. Kerjasama dalam berdoa. Ayahnya berdoa, ibunya berdoa, anak yang mondok juga dipeseni untuk berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan harta orang tuanya, sehingga orang tua bisa memondokkan anaknya dengan mudah. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, carikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita, terutama dalam pendidikannya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar anak kita menjadi anak yang saleh, sehingga amanah kita benar-benar terjaga, didik mereka dengan kasih sayang, didik mereka dengan kelembutan, kalau kita mendidik anak dengan kasih sayang, dengan kelembutan, maka anak akan terus dekat dengan kita. Beda kalau kita mendidik anak dengan pendidikan yang tidak lembut, pendidikan yang kasar, pendidikan yang tidak baik. Kita bermuamalah, berhubungan dengan anak dengan cara yang otoriter, dengan cara-cara yang tidak disukai oleh anak. Lama-kelamaan anak akan menjauh dari orang tua. Kalau anak sudah menjauh dari orang tua, sulit dikontrol. Anak lebih suka curhat kepada temannya daripada kepada orang tuanya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sayangi anak kita. Berlakulah lembut kepada anak-anak kita. Tapi ini saja tidak cukup jamaah.
kita juga kadang-kadang harus tegas, bahkan kadang-kadang kita harus keras. Sebagaimana Allah mendidik kita jemaah. Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita dengan rahmatnya. Allah juga mendidik kita dengan ketegasannya. Dan kadang-kadang Allah menghukum kita kepada anak-anak kita. Didiklah anak dengan kasih sayang. Kalau kasih sayang ini bisa mengendalikan dan mengontrol anak, didik dengan kasih sayang terus. Tapi apabila kasih sayang tidak cukup, kita perlu apa? Ketegasan, bahkan kadang-kadang kita perlu kekerasan. Kalau anak bersalah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah kita akan berlaku lembut terus? Berlaku lembut ketika anak melakukan kesalahan dengan disengaja, sudah berulang-ulang, ini bukan hikmah. Ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika anak berbuat salah, kita harus tegas jemaah. Kita harus tegas sehingga kita bisa menyadarkan kepada anak bahwa perbuatannya salah dan perbuatannya tidak disukai oleh orang tuanya. Dan kalau kekerasan dibutuhkan, keras tapi terukur. Dibutuhkan pukulan, kita pukul tapi terukur. Tidak boleh memukul yang sampai apa? Menyisakan luka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya mengatakan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka. Katakan pukul. Siapa? Anak. Pukul mereka ketika mereka meninggalkan salat sedangkan umur mereka sudah 10 tahun. Padahal anak 10 tahun sudah balik belum jemaah? Belum balik. Anak umur 10 tahun sudah wajib salat? Tidak. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah kepada para orang tua. Pukul mereka ketika mereka tidak mau salat padahal umurnya sudah 10 tahun. Kekerasan juga dibutuhkan dalam mendidik anak. Tapi para ulama mengatakan juga bahwa pukulan ini adalah pukulan untuk memberikan pelajaran, bukan pukulan untuk menyiksa. Makanya mukulnya jangan sampai mukul yang menyisakan luka. Nanti malah masuk ke penjara gara-gara kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Ia pukul anak agar anak sadar bahwa itu kesalahan. Agar anak sadar bahwa orang tuanya tidak suka seperti itu. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memarahi anak, ketika kita memukul anak, sampaikan kepada anak bahwa tindakan kita atas dasar kasih sayang. Ini yang sering dilupakan oleh para orang tua. Mukul-mukul saja, marahin-marahin saja. Tidak dikasih pengertian bahwa marahnya dia adalah atas dasar kasih sayang dia kepada anaknya. Mukulnya dia bukan atas dasar kasih sayang kepada anak. Ketika tidak ada penjelasan dari orang tua bahwa dia mukul karena kasih sayang, anak menganggap apa jemaah? Orang tuanya benci. Anak menganggap bahwa orang tua sudah menilai anaknya dengan penilaian-penilaian yang sangat tidak bagus sekali. Dan ini sesuatu yang tidak baik. Untuk menutup pintu ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampaikan secara verbal, sampaikan secara lisan bahwa kita memarahi anak karena kita sayang kepada anak. Kita mukul anak karena kita sayang kepada dia. Katakan kepada dia, ayah dan ibu
memarahimu karena ayah dan ibu sayang. Kalau ayah dan ibu tidak sayang, ayah dan ibu akan biarkan kamu melakukan keburukan, biarkan kamu menjadi orang yang buruk. Ayah akan biarkan kamu sudah di luar sana, jadi berandalan dan seterusnya. Ayah mukul karena ayah ingin kamu menjadi anak baik, karena ayah sayang kepada kamu, karena ayah perhatian kepada kamu. Sampaikan ini kepada anak agar kekerasan kita dalam mendidik anak ketika dibutuhkan itu juga dimaknai oleh anak dengan kelembutan dan kasih sayang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya pernah menyampaikan hal ini. Ya, menyampaikan bahwa ketika kita mencintai seseorang, sampaikan itu kepada dia. Rasulullah pernah bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyah." Apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, senang kepada saudaranya, maka kabarkan kesenangan itu kepada dia. Ini kepada saudara, jemaah. Bagaimana kepada orang yang lebih dekat dari itu, kepada anak kita? Sampaikan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, terutama ketika kita sedang menghukum mereka, sedang berlaku tegas, berlaku keras kepada mereka. Sampaikan bahwa kita mencintai mereka. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah masih ada poin-poin yang bermanfaat untuk kita bahas bersama dalam hal ini. Tapi karena waktu sudah masuk waktu Isya, maka kita mendengarkan adzan dahulu, kemudian salat Isya. Setelah itu kita akan teruskan kajian ini. Demikian, wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Di kajian yang pertama tadi kita sudah membahas beberapa hal yang bisa kita usahakan untuk membentuk anak atau mendidik anak atau menjadikan anak menjadi saleh. Kita sudah menyebutkan 3 hal ya. Yang pertama apa tadi? Berikan teladan yang baik untuk anak kita. Yang kedua, pilihkan lingkungan yang baik untuk anak. Yang ketiga, didik mereka dengan kasih sayang, kelembutan. Kalau mereka melakukan kesalahan dan perlu untuk ditindak tegas atau keras, maka lakukan itu dengan terukur dan berikan pemahaman kepada anak bahwa kita melakukannya karena dorongan kasih sayang, karena dorongan cinta kita kepada anak itu. Yang keempat, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang penting sekali untuk kita usahakan adalah selalu mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa kebaikan. Selalu doakan anak-anak kita dengan doa-doa kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa itu senjatanya seorang mukmin, dan doa itu sangat luar biasa pengaruhnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ini menunjukkan kekuatan doa yang sangat luar biasa. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doakan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tidak mungkin mengawasi anak-anak kita 24 jam. Sekuat apapun kita mengawasi anak-anak kita, maka ada jam-jam, ada saat-saat kita lengah, jemaah. Ada saat-saat kita tidak bisa mengawasi mereka, tidak bisa melihat mereka. Disinilah pentingnya pengawasan Allah, penjagaan Allah, pengarahan Allah untuk anak-anak kita. Maka doakan anak-anak kita. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau selalu menyertakan anak-anaknya dalam doa-doa beliau. Beliau pernah berdoa sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak mengatakan wajnubni an a'budal asnam, tidak. Beliau berdoa wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Nabi Ibrahim juga mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan anak-anak keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tandus, tidak ada tanamannya, tidak ditumbuhi tanaman. Tandus Makkah. 'Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya, intinya di sini Nabi Ibrahim memperhatikan keturunan-keturunannya dalam doa-doanya. Beliau mendoakan anak-anak beliau. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah katakan, ya, ketika menceritakan bagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan salat dan juga anak-anakku, keturunanku, jamaah. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim, menyertakan anak keturunan di dalam doa-doa beliau. Dan ini sangat penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Doakan anak-anak kita. Kita perlu usaha lahir, kita juga perlu usaha batin. Bisa jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pengaruh doa kita lebih kuat daripada pengaruh usaha lahiriah kita, daripada pengaruh ikhtiar kita. Doakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penawaran kepada hamba-hambanya, ketika Allah turun ke langit dunia dan menawarkan, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabahi doanya. Siapa yang meminta hajat kepadaku, aku penuhi hajatnya. Siapa yang minta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Doakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir. Doakan anak-anak kita di sujud-sujud kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa amma fis sujud fajtahidu fihi minad du'a. Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Rasulullah katakan, karena ketika itulah seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya itu ketika dia sujud. Maka banyaklah berdoa ketika sujud. Jamaah, banyak dari kita ketika salat qabliyah, salat di antara dua azan, antara azan dan iqamah, banyak dari kita yang salat. Banyak dari kita yang mempercepat salatnya, meringkas salatnya agar apa? Bisa berdoa setelah salatnya. Saya katakan ini ya sesuatu yang baik jemaah, tidak salah. Tapi ada yang lebih afdal dari itu. Yang lebih baik dari itu adalah kita berdoa di sujud itu. Kita lamakan salat kita. Kita lamakan salat antara azan dan iqamah agar kita bisa melamakan sujud kita, dan di sujud itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengumpulkan dua keutamaan, keutamaan doa ketika sujud dan keutamaan berdoa di antara azan dan iqamah. Dengan begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa kita menjadi lebih mustajab. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyaklah berdoa untuk anak-anak kita. Walaupun kita sudah memondokkan anak kita,
anak kita sudah diperhatikan oleh guru-gurunya, ustadz-ustadznya di pondok, tetap kita tidak boleh lupa untuk mendoakan anak-anak kita agar Allah Subhanahu wa taala mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara hal yang penting agar kita bisa mendapatkan anak yang saleh adalah dengan mengarahkan anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Arahkan anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran, walaupun di rumah kita, walaupun belum mondok. Kasih target kepada mereka. Kamu sehari harus hafal 1 ayat, sehari harus hafal 2 ayat. Beri target kepada mereka agar mereka menghafalkan Al-Quran. Jadikan menghafal Al-Quran sebagai program kehidupan mereka. Ini sangat penting jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan jaga mereka. Kalau anak hafal Al-Quran jamaah, atau anak punya banyak juz yang dia hafal, dia akan malu melakukan kemaksiatan. Dia akan malu dilihat orang menjadi orang yang tidak baik. Dia akan malu ketika melakukan hal-hal yang tidak pantas, karena orang-orang melihatnya sebagai penghafal Al-Quran. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan terus membaca Al-Qurannya. Dan ketika dia membaca Al-Quran atas arahan dari kita, kita juga mendapatkan pahala. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, arahkan anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kita cari pondok yang punya target menghafalkan Al-Quran. Kalau sampai lulus tidak hafal, cari pondok setelahnya yang punya target untuk menghafalkan Al-Quran. Sampai SMA tidak hafal, tidak ada masalah, dia pasti punya hafalan. Sampaikan terus untuk terus menghafal Al-Quran. Walaupun sampai meninggal tidak hafal Al-Quran, tidak ada masalah jamaah. Karena dengan seperti itu, banyak umur dia yang sudah diisi dengan apa? Membaca Al-Quran. 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan. Tinggal dikali lipat. Sebagaimana anak mendapatkan pahala, orang tuanya juga mendapatkan pahala. Belum nanti di akhirat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak kita akan dimuliakan. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, bacalah, kemudian naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca tartil ketika di dunia. Ketika anak kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga, kita akan dibersamakan dengan dia. Kita akan bersama dia. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan anak keturunannya mengikuti dia dalam keimanan, kami kumpulkan mereka bersama anak-anak keturunannya. Intinya di surga kita akan dikumpulkan dengan anak-anak keturunan kita. Ketika ada anak keturunan kita yang derajatnya tinggi di surga, kita akan sampai ke sana. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikan fokus ya, berikan perhatian dalam masalah ini. Arahkan anak untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendidik anak, maka kita perlu menyampaikan kepada anak doktrin-doktrin yang sesuai dengan dalil syariat. Kita harus doktrin anak kita. Doktrin itu tidak mutlak buruk jemaah.
Kalau dengan sunnah, dalil syariat, doktrin menjadi sesuatu yang sangat baik. Kasih anak doktrin. Seperti misalnya kita katakan kepada anak bahwa Allah itu melihat kita. Jangan nakal. Allah selalu melihat. Mungkin ayah, ibu nggak melihat, tapi Allah selalu melihat kamu. Allah itu maha berkuasa. Tidak ada yang lebih berkuasa melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkuasa ini, kalau Allah ingin menghukummu saat ini, kamu akan dihukum oleh Allah. Allah berkuasa mencabut nikmat dari kita kalau kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih doktrin seperti ini. Kasih doktrin tentang tauhid. Kita harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimuliakan oleh Dia. Kasih doktrin tentang sholat. Jaga sholat kalau kita ingin kehidupan kita baik. Ini doktrin-doktrin seperti ini bagus, walaupun tidak ada dalilnya jemaah. Maksudnya kita tidak menyebutkan dalil, tapi makna yang kita sampaikan kepada anak adalah makna yang sesuai dengan dalil. Karena kalau harus menyebutkan dalil jadinya panjang. Ya, kalau doktrin itu ringkas, tapi jelas. Doktrin itu harus kita ulang-ulang jemaah. Harus kita ulang-ulang. Dan itu akan menancap di hati anak, terutama ketika anak masih kecil. Walaupun kadang-kadang anak tidak bisa mencerna dengan baik kata-kata itu atau doktrin itu, tapi itu akan dibawa oleh anak. Nanti ketika dewasa, anak akan bisa memahaminya dengan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya, ya, dan ini yang terakhir adalah berikan penghargaan kepada anak ketika melakukan kebaikan. Seringkali jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang tua marah ketika anaknya melakukan keburukan. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, orang tuanya diam. Tidak ada penghargaan jemaah. Ini kurang baik ya. Saya tidak katakan itu berdosa, tidak. Tapi kurang baik. Kalau kita ingin menumbuhkan kebaikan untuk anak kita, maka hargai anak kita ketika dia melakukan kebaikan. Walaupun penghargaan itu hanya dengan kata-kata, hanya dengan pujian. Puji anak kita. Subhanallah, kelihatannya ya sepele seperti ini, tapi ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak yang dipuji dan terus menerus, dia akan punya kepedean yang besar. Dan pede yang besar itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tapi bukan kepedean ya. Pede yang besar, percaya diri yang besar pada seseorang, kalau diarahkan kepada kebaikan, maka pengaruhnya sangat bagus sekali. Kalau saya tidak pede, saya tidak akan ceramah di sini. Saya tidak akan menyampaikan kebaikan kalau saya tidak pede. Dan antum bisa lihat, ketika Ustadz antum pede dalam menyampaikan, antum juga akan senang. Beda kalau ustadz nyampaikannya malu-malu, tidak punya kepedean, gemetar. Antum suka? Tidak. Dan menjadi tidak mantap, tidak masuk ke dalam hati. Beda kalau orang punya percaya diri. Percaya diri itu bukan keburukan, percaya diri itu kebaikan, asalkan diarahkan kepada yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak yang tidak percaya diri,
dia tidak akan banyak manfaatnya untuk masyarakat. Karena ketidakpedeannya menghalangi dia untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat. Walaupun banyak kebaikan pada dia, menjadi kurang baiknya, kurang bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat. Berbeda kalau anak punya kebaikan dan dia punya percaya diri, maka manfaatnya akan sangat besar bagi umat, dan itu juga akan menjadikan orang tuanya menjadi mulia. Orang tuanya juga akan mendapatkan manfaat yang besar dari itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyaklah memuji anak ketika anak melakukan kebaikan. Antum bisa lihat ya, anak-anak kecil, kalau antum puji, maka dia akan semangat melakukan sesuatu yang ingin antum inginkan. Masya Allah, suaranya bagus sekali. Coba baca lagi. Dia akan semakin semangat. Masya Allah, rajin sekali sholat. Masya Allah, semangat sekali ke masjid. Pujian-pujian seperti ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah akan menumbuhkan semangat kebaikan di hati anak. Beda kalau kita diamkan saja. Kalau kita tidak kasih penghargaan walaupun kata-kata. Kalau kita bisa kasih penghargaan berupa materi, maka kasih penghargaan berupa materi walaupun sedikit, tapi itu bermakna penghargaan. Tapi harus digarisbawahi di sini, jangan sampai kita menghargai kebaikan anak dengan sesuatu yang bisa membahayakan anak. Ya, ada orang-orang tua yang ngasih penghargaan kebaikan untuk anaknya, tapi ikan anaknya tidak baik. Seperti misalnya membelikan motor, padahal anaknya belum siap, masih terlalu muda, masih terlalu kecil. Ini bisa membahayakan anak. Membelikan gadget di zaman ini jamaah, ini membahayakan anak. Ya, saya lihat ini membahayakan anak. Karena kalau gadget di tangan anak, dia akan bisa melihat apapun hanya dengan menggerakkan jarinya jemaah. Dan ini akan sangat membahayakan anak. Contohnya lagi ya, membelikan PS. Ya. Ada orang tua ketika menghargai anaknya karena hafal Al-Quran dibelikan apa? PS, PlayStation. Anaknya senang memang, hari-hari pertama baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan dia akan tinggalkan Al-Qur'annya, dia sibuk dengan permainan, dan waktunya akan banyak hilang. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikan penghargaan anak ketika anak melakukan kebaikan, walaupun hanya atau pujian. Kalau bisa berupa materi, berikan kebaikan kepada anak berupa materi walaupun nominalnya sedikit. Ya, kalau dihargai sedikit, tapi katakan ini hadiah. Ini hadiah. Dengan catatan tadi, hal tersebut membahayakan anak-anak kita. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ana bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar bisa menjaga anugerah anak dan bisa benar-benar menunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan amanah ini, sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan hasil yang baik dari anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, anak saya baru meninggal 4 pekan yang lalu. Usianya 9 tahun, laki-laki. Gimana caranya supaya saya dan istri tidak larut dalam bersedih, terutama istri? Salahkah jika air mata ini selalu menetes jika sesaat terlintas wajah anak? Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Siapa yang tidak bersedih ketika kehilangan anak? Semuanya bersedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersedih ketika kehilangan anak beliau yang bernama Ibrahim. Sampai beliau mengatakan wallahi inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah wahai Ibrahim, kita benar-benar bersedih dengan perpisahan. Dan Rasulullah meneteskan air mata. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesedihan itu sesuatu yang manusiawi. Dan ingat ya, bahwa sesuatu yang manusiawi semuanya diakomodir oleh syariat. Ya. Sesuatu yang manusiawi semuanya diakomodir oleh syariat, karena syariat itu sesuai dengan fitrah manusia. Sampai-sampai Islam disebut sebagai fitrah. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Tegakkan wajahmu untuk agama yang hanif ini, agama yang jauh dari kesyirikan, agama tauhid. Itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Allah menyebut agamanya sebagai fitrah karena memang agama ini sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang manusiawi pada manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan Islam dengan sebutan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan di atas fitrah. Para ulama ketika mensyarah hadis mengatakan yang dimaksud dengan fitrah di sini apa? Islam, agama Islam. Makanya setelahnya Rasulullah katakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Lalu setelah itu orang tuanya menjadikan anaknya Yahudi, menjadikan anaknya Nasrani, menjadikan anaknya Majusi. Itu menunjukkan bahwa fitrah di situ artinya apa? Islam. Dan ini menunjukkan bahwa Islam akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Kesedihan ketika anak meninggal itu fitrah manusia, maka Islam tidak mencelanya. Kesenangan kita kepada lawan jenis tidak tercela jemaah. Yang tercela adalah ketika itu disalurkan untuk hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kalau Islam melarang kita mencintai lawan jenis, kita mampu jemaah? Tidak akan mampu. Kita tidak akan mau menikah nanti. Tidak ya. Kecintaan kita kepada lawan jenis tidak dicela oleh Islam. Yang dicela oleh Islam adalah ketika hal tersebut mengantarkan seseorang kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya.
Oleh karenanya jemaah, yang kita pikirkan di sini bagaimana agar kesedihan ini tidak berlebihan. Ya. Bagaimana kesedihan ini agar tidak berlebihan. Termasuk di antara obat kesedihan yang paling manjur jemaah adalah terus mengingat takdir Allah. Ingatkan diri kita kepada takdir Allah. Ingat, kita sadar bahwa itu adalah takdir Allah, itu adalah kehendak Allah. Maka musibah akan menjadi semakin ringan untuk kita hadapi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid mengingatkan tentang, Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Musibah apapun yang menimpa bumi ini, yang terjadi di bumi ini, dan musibah apapun yang menimpa kalian, tidak ada kecuali telah Allah tuliskan kitabnya sebelum Allah wujudkan. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali hal itu telah tertulis di dalam kitab, tertulis di dalam takdir, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dalam hal-hal yang kalian tidak dapatkan, dalam hal-hal yang hilang dari kalian. Jadi kalau sedih, orang yang percaya takdir dan selalu sadar bahwa itu takdir Allah, kesedihannya tidak terlalu berlebihan. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong ketika kalian mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keberhasilan. Kalau kita misalnya berhasil melakukan sesuatu yang besar, kalau kita tidak ingat takdir, bisa saja kita sombong. Tapi kalau kita ingat takdir bahwa ini yang menghendaki terjadi adalah Allah. Kesuksesan ini kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi, sekuat apapun usaha kita. Kalau ingat seperti itu jamaah, maka kita akan jauh dari kesombongan. Kita akan jauh dari kesombongan. Makanya iman kepada takdir itu bisa menjadikan jiwa manusia itu stabil, ya, tidak fluktuatif yang sangat sangat jauh perbedaannya. Jadi kalau bersedih tidak berlebihan, kalau senang juga tidak berlebihan. Itulah orang yang percaya kepada takdir Allah dan selalu menyadari akan takdir Allah. Kalau ingat, ya Allah, itu takdirmu ya Allah. Ya Allah, itu kehendakmu dan aku rela dengan kehendakmu. Ya Allah, mungkin saja itu yang terbaik bagiku. Ya, katakan kata-kata seperti itu. Di antara yang bisa mengurangi kesedihan kita, ya, selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kalian. Allah katakan padahal itu yang terbaik untuk kalian. Di akhir ayat, wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ingatlah ayat di dalam Al-Quran, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Percaya seperti ini, ya, ingat-ingat dengan hal yang seperti ini bisa mengurangi kesedihan kita ketika ada musibah. Termasuk di antara yang bisa mengurangi kesedihan kita atas musibah yang menimpa kita adalah melihat
yang lebih parah dari kita. Kalau kita kehilangan anak, ya, jangan kita ya. Kalau ada orang kehilangan anak, kemudian dia melihat ada orang lain yang tidak hanya kehilangan anaknya, dia kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, sebatang kara, jadi sebatang kara, maka kesedihannya akan terlihat biasa. Dulu ya, ketika bencana tsunami di Aceh, ada teman ya di Madinah jadi sebatang kara, jemaah, sebatang kara, keluarganya hilang semua, meninggal semuanya, jadi sebatang kara. Orang yang seperti ini tentunya musibahnya lebih besar. Dan hal ini ya diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa takziahnya. Ya. Doa takziahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ma a'ta. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang Allah berikan. Jadi anak itu milik siapa? Milik Allah. Allah yang memberikan, anak itu milik Allah. Walahu ma akhad. Dan hanya milik Allah apa yang dia ambil. Anak ketika meninggal, maka itu juga milik Allah. Allah mengambil saja. Yang tadinya milik Allah, Allah ambil. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan berjalan sesuai dengan ajalnya. Sesuai dengan ajal yang ditentukan oleh Allah. Dan itu sesuatu yang biasa, jemaah. Itu sesuatu yang biasa, semuanya akan berjalan seperti itu. Memang ajalnya sampai di situ ya, memang dia harus meninggal. Itu sesuatu yang biasa. Allah akan melakukan yang seperti itu pada siapapun. Kalau kita menganggap ini sesuatu yang biasa ya, dan akan banyak orang yang mengalaminya, maka kesedihan kita akan banyak berkurang ya. Kemudian ingat-ingatlah ya bahwa kita berlarut kesedihan atau tidak berlarut-larut dalam kesedihan, apakah musibahnya akan berubah? Tidak akan berubah. Kita bersedih terus, anak kita akan hidup kembali? Tidak. Kalau kita sedih terus kemudian tidak rela kepada takdir, kita dapat pahala? Tidak. Beda kalau kita ya ridha dengan takdir Allah, kita menghadapi musibah itu dengan sabar, maka musibah itu akan menjadi nikmat yang besar untuk kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, karena semua keadaannya bisa menjadi yang terbaik untuk dia. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, dan bersyukur itu yang terbaik untuk seorang mukmin ketika itu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan bersabar itulah yang menjadi terbaik untuk dia. Itu menjadi sesuatu yang paling baik untuk dia saat dia mendapatkan musibah. Itulah seorang mukmin, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan musibah ini sebagai untuk kita semuanya, yaitu dengan kita bersabar menghadapinya, rela. Bahkan mungkin kalau kita benar-benar menghayati hakikat dari musibah tersebut, kita akan bersyukur mendapatkan musibah itu, karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita dari musibah itu. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf hanya satu pertanyaan yang bisa saya jawab, tapi mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, itu dari kebodohan saya, itu dari syaitan, dan saya
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan tersebut. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bisa kita sebarkan kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,